Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi najma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian peserta studi naskah ulumul Quran, alhamdulillah di siang ini kita dapat bermuajahah bertemu secara daring pada kajian naskah studi naskah ulumul Quran. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesehatan dengan bisa kita bermuajah secara daring. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berharap dan selalu berdoa semoga kita semua menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Dan menjadi hamba yang muttaqin masuk ke surga melalui babu ar-rayyan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga saya ucapkan terima kasih hadiah yang sudah dikirim di pekan lalu sudah saya terima, jazakumullah khairal jazaa. Semoga Bapak Ibu ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, rencana di pertemuan terakhir menjelang Idul Fitri ya, karena libur Idul Fitri, saya akan mengangkat atau kita mengkaji tentang munasabah ayat dan munasabah surah. Namun banyak sekali pertanyaan yang masuk yang mensandingkan tentang nuzulul Quran. Mungkin karena bertepatan pembiasaan di Indonesia kemarin di hari ke-17 itu diperingati nuzul Quran. Lalu ada pertanyaan, apa sih bedanya dengan Lailatul Qadar? Lalu ada pertanyaan kembali tentang nuzulul Quran. Tentang nuzulul Quran, apa bedanya dengan asbabun nuzul? Nah, insya Allah di kesempatan sore ini saya ingin menjelaskan tentang nuzulul Quran dilihat dari aspek teologisnya, arti pemahaman dalil ayatnya. Insya Allah ini sebetulnya melanjutkan di bab sebelum asbabun nuzul dan ketika kita menjelaskan tentang makna Al-Quran, yaitu kalamullah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali membaca ataupun mendefinisikan atau mendiskusikan tentang nuzul Quran, ya. Nuzul ini ada dua kata. Kalau saya pisahkan di sini, ya. Nuzul ini min kalimah nazala yang zilu, jadi turun. Kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti apaan? Nazala yang zilu nuzulan, turun atau berpindah tempat. Oleh karenanya, ketika term nuzul itu ya dari atas ke bawah, layaknya sebuah air yang mengalir. Dia yang mengalir turun dari tempat yang tinggi ke rendah. Itu kalau kita pahami secara etimologis, secara bahasa. Oleh karenanya nuzul ya turun atau berpindah tempat. Nah, Al-Quran seperti yang kita sudah diskusikan ya kalamullah al-munazzal, firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan. Ilaman
kepada siapa? Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sandingkan nuzul Al-Qur'an, apa? Turun atau perpindahan tempat dari Al-Qur'an, artinya tempat Al-Qur'an. Artinya turunnya Al-Qur'an. Oleh karenanya kita dapat nih memahami. Pertama adalah kita ingin pahami dulu visualisasinya ya. Ada Lauhul Mahfuz, ada Baitul Azzah, ada Nabi Muhammad, ada as-sahabah. Saya cantumkan sahabah karena orang yang pertama kali menerima Nabi Muhammad adalah as-sahabah. Maka kita sandingkan visualisasi ini dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Kita visualisasikan yang gambar tadi dengan pemahaman. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an. Yang kedua dijelaskan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu ada ayat ketiga dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi surah Al-Baqarah 185 yang kita insya Allah sudah memahami dan hafal tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Lalu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada saat Lailatul Qadar. Lalu ada penjelasan dalam surah Ad-Dukhan bahwasannya Allah turunkan Al-Quran fi Lailatin Mubarakah, yang penuh keberkahan. Maka pertanyaannya, Lailatul Mubarakah itu apa sih? Jawabannya ya dari 3 ayat tadi, Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Maka Lailah al-Mubarakah yaitu apaan? Lailatul Qadar yang terjadi dalam syahrul Ramadan. Maka membaca ayat tersebut 3 ayat, karena ini yang menjadi diskusi para ulama dalam kajian ulumul Quran, menjadi 3 pembahasan. Nah, ini. Apa yang menjadi diskusinya? Pertama, Al-Quran itu diturunkan pertama sekaligus, ya, secara keseluruhan pada saat Lailatul Qadar. Selanjutnya Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad pada masa kenabian. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Quran turun setiap Lailatul Qadar selama masa kenabian. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama setahun tersebut. Ini pendapat Fakhruddin Ar-Razi dan tafsirnya. Yang ketiga, Al-Quran, ini pendapat Asy-Sya'bi, Al-Quran pertama kali turun di Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran turun berangsur di waktu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, mana yang pendapat yang dipegang oleh ulama? Istilah jumhur ulama, mayoritas ulama memahami Al-Quran itu secara utuh turun ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Maka kita pahami nih dari konsep ini. Jadi Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini apa sih? Ini hal gaib. Hal yang memang bisa hanya bisa diprediksi. Lauhul Mahfuz itu apa sih? Kalau kita membaca misalnya di lisanul Arab, lauh itu lembaran. Mahfuz itu yang terjaga. Maka Ibnu Manzur dalam lisan Arab mengatakan bisa jadi lauh itu adalah lembar lebar terbuat dari papan kayu,
lalu tulang pipi yang lebar disebut lauh, kata zamannya Allah. Lalu Ibnu Katsir mengatakan apaan? Tempat yang tinggi terjaga dari penambahan, pengurangan, perubahan, penggantian. Nah, artinya apa? Artinya Lauhul Mahfuz itu yang tempat yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Disinilah posisi Al-Qur'an. Awalnya Lauhul Mahfuz. Maka ketika di Lauhul Mahfuz, Al-Quran itu turun apa? Ya, langsung seluruhnya ke Baitul Izzah. Maka ketika kita pahami dari penjelasan ulama, oh Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz secara langsung, secara keseluruhan. Jadi ayat-ayatnya, surat-suratnya yang kita baca saat ini, itu turun secara langsung ke Baitul Izzah. Kalau kita visualisasikan, ibarat kata misalnya saya memberikan Al-Quran kepada Tarjani. Quran berarti berbentuk sudah cetak. Nah, seperti itulah. Ini misal ya, ini permisalan ya. Ketika Lauhul Mahfuz itu turun Al-Quran ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Artinya apaan? Tidak berangsur-angsur posisinya. Nah, Lauhul Mahfuz ini adalah tempat di mana apa? Tempat yang memang kita tidak bisa memprediksikan. Termasuk para ulama. Kenapa? Ini hal gaib. Hanya bisa mengidentifikasi itulah tempat di mana tulisan Al-Quran yang tinggi seperti saya kutip dari Ibnu Katsir, tempat yang tertinggi di mana di situ tidak ada terjadinya penambahan, pengurangan, perubahan, dan pergantian terhadap ayat Al-Quran. Inilah posisi yang memang Allah berikan itu Al-Quran. Nah, dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini apa? Baitul Izzah inilah yang disebut langitnya dunia. Maka kalau kita pahami di sini seperti yang saya jelaskan kenapa sih pendapat pertama itu lebih kuat, saya kutip dari An-Nasa'i ya. Di sini termasuk ketika memvisualisasikan Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Unzil Al-Quran jumlatan. Ya. Ila sama'i dunya lailatul qadar. Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia. Nah, ini yang disebut ila sama'i dunya, itu disebut Baitul Izzah. Pada saat apa? Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu apa? Turun selama 20 tahun. Tsumma, ya kan? Fi 20 sanah. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ijma' bahwa Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah di langit dunia. Oleh karenanya, ketika kita memahami, oh ada dua proses ternyata. Ya, dua proses turunnya Al-Quran, turun ke Al-Quran dari Allah ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di Baitul Izzah inilah yang dikatakan oleh Al-Qurtubi misalnya disebutkan nih. Fusil Al-Quran minad dzikri ailahil mahfuz fawudhi'a fi Baitul Izzah minas sama'i dunya. Faja'ala Jibril alaihissalam yanzilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dipisahkan dari zikir, az-zikir ya Lauhul Mahfuz disebutkan. Maksudnya dipisahkan itu diturunkan. Ya, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi dan Muhammad. Nah, inilah yang kita pahami saat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dari Baitul Izzah maka Al-Quran turun berangsur-angsur. Inilah yang menjadi diskusi ya dari ulama, mana sih yang disebut dengan waktu turunnya Al-Quran. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sendiri ke Indonesia, itu ya
selalu mengenang ya, mengenang napak tilas nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan gitu. Nah, ketika kawan-kawan ataupun ya masyarakat di Timur Tengah ya di Ishrin atau al-ashir al-awakhir min Ramadan, itu mereka ya melaksanakannya kapan? Ya di 10 akhir Ramadan. Kadang ya di tanggal 27. Nah, itu hanya ya ittiba kita adalah bagaimana sih bahwa Lailatul Qadar ataupun nuzul Quran bagian yang terindah yang menjadi hal baik ketika bulan Ramadan. Maka saya ingin kembali ke penjelasan tadi di awal, apa sih Lailatul Mubarakah? Maka saya jelaskan Lailatul Mubarakah, Lailah yang penuh berkah itu ya pertama adalah nuzul Quran fi syahrul Ramadan, yang kedua Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 10 bulan. Nah, apa urgensi kita membahas Lailatul Barakah, Lailatul Qadar misalnya? Ini yang diajarkan oleh Rasul. Kenapa di kita misalnya 17 Ramadan itu dirayakan nuzul Quran, lalu di sebagian yang lainnya di 27 Ramadan. Satu, bahwa ketika memahami Nabi selalu takrir itu di ketika syahrul Ramadan. Lalu di satu sisi bahwa Lailatul Qadar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr. Nah, apa yang kita dapat pahami dalam memahami antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Seperti penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Aisyah menjelaskan kepada para sahabat, aku tidak melihat Rasul membaca Al-Quran dan salat sepanjang malam sampai pagi melebihi yang beliau lakukan pada bulan Ramadan. Bahkan Nabi dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim mengatakan yajtahidu fil ashr awakhir min Ramadan. Dia begitu semangat, bersungguh-sungguh. Padahal sudah disiapkan surga bagi Nabi Muhammad, tapi ketika masuk bulan Ramadan, apalagi di hari ke-10, beliau menambah intensitasnya. Kalau bahasa saya, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya. Oleh karenanya, dalam hadis Sahih Bukhari misalnya, bukan hanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menjelaskan tentang bagaimana Nabi ketika 10 akhir Ramadan, tapi juga dalam Sahih Muslim, juga Sunan Abi Daud, juga dalam Musnad Ahmad dijelasan syaddami zarahu wa ahya lailahu wa aiqad ahlahu. Nabi itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa ketika masuk 10 Ramadan, Nabi mengencangkan tuh sarungnya atau pakaian bawahnya. Jadi secara teks memang disebutkan mengencangkan sarung, syadda mi'zarahu. Mi'zarahu itu pakaian bawah itu anggaplah sarung lah kita, atau pakaian ibadah. Maka Nabi kencangkan tuh. Itu menandakan bahwa Nabi mempersiapkan 10 akhir Ramadan itu dengan baik, dengan apa? Dengan lebih fokus. Lebih fokus ini saya katakan kualitasnya ditingkatkan. Wa ahya lailahu, dan beliau itu menghidupkan malamnya. Selain menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu. Nabi tidak individualistik, tidak hanya mementingkan dirinya, tapi Nabi selain dirinya sendiri itu menghidupkan malamnya dengan beribadah, juga membangunkan, mengajak
keluarganya untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam salah satu riwayat, Abdullah ibnu Abbas menjelaskan ya'takafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashr awakhir min Ramadan. Nabi dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya, jelaskan bahwa Nabi itu beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Wazada riwayat Aisyah, dan Aisyah menambahkan riwayatnya, bukan hanya sampai di bawah menjelaskan i'tikaf pada 10 akhir, tapi Aisyah menjelaskan hatta tawaffahullah tsumma i'tafaka azwajuhu. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, kata Aisyah, bukan hanya sampai di Ramadan saja, bahwa i'tikaf Rasul itu dilakukan pada bulan Ramadan sampai wafatnya. Sampai wafatnya Rasul. Hatta tawafahullah, sampai Allah mencabut nyawanya Nabi Muhammad SAW. Thumma i'takafa azwajuhu. Lalu apaan? Lalu diteruskan. Jadi aktivitas i'tikafnya Rasul itu diteruskan oleh istri-istri beliau. Nah, kembali inilah makna Lailatul Mubarakah. Satu sisi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir, pada hari terakhir di hari ke-10. 10 di akhir bulan Ramadan, dikatakan Nabi fil witri, yaitu di hari-hari ganjil. Dan syahrul Ramadan juga turunnya Al-Qur'an. Nah, inilah yang menjadi visualisasi kita terhadap ayat tadi 3. Ya. Yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Yang kedua, bahwa Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Lalu yang ke surah Ad-Dukhan dijelaskan Lailatul Mubarakah. Nah, inilah yang memang dikaji oleh ulama, bahwa nuzulul Quran yang kita lakukan di Indonesia pada 17 Ramadan pun dilakukan oleh bangsa lain atau masyarakat lain pada 27 Ramadan. Hitungannya adalah di Ramadan. Dengan klasifikasi dan pendalilan yang ada ini. Nah, kembali kepada visualisasi tentang turunnya Al-Quran. Bagaimana sih histori atau terjadinya? Ketika Baitul Azzah, Al-Quran sudah di Baitul Azzah. Lalu tak turun kepada Muhammad. Kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu di kajian sebelum-sebelumnya atau bulan-bulan yang sudah lewat. Kita sudah jelaskan, kita sudah kaji bahwa ketika Nabi menerima wahyu, itu bisa jadi Nabi menerima wahyu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala min wara'i hijabin, ya, atau Nabi menerima wahyu dengan apa? Dengan wasilah Jibril. Maka diterimalah ayat-ayat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala secara berangsur. Berbeda ketika berbicara Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz seluruhnya turun ke Baitul Azzah, maka dari Baitul Azzah ini berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada Nabi Muhammad pun memberikan, menyampaikan tentang ayat yang diterima kepada para sahabat sesuai yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sudah membahas tuh, bagaimana sih ayat disusun. Maka ayat yang disusun tauqifi. Kenapa tauqifi? Ketika Nabi mendapatkan ayat, Nabi akan menyampaikan da hadhil ayah fi.
ini tulis di surat ini. Ini ayat sekian. Walaupun memang ada surat yang turun secara keseluruhan misalnya dalam satu surat. Atau ada turun cuma 3 ayat. Atau setengah surat. Itu memungkinkan terjadi. Tapi itu semua adalah berangsur-angsur. Bahwa Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Nah, inilah yang kita bisa rekam dari proses atau penjelasan para ulama. Oleh karenanya ketika kita membaca misalnya Manal Qata dalam membahas Al-Quran tentang ini, nah dijelaskan ini. Bapak Ibu mungkin mempunyai kitabnya. Pertama, Al-Madhab Awal, kata Manal Qata. Alladzi qala bihi Ibnu Abbas wa ja'ama alaihi jumhur al-ulama. Dijelaskan ini yang pendapat pertama yang saya sudah simpulkan tadi, ada 3 pendapat bahwa ini madhab pendapat pertama alladzi qala bihi Ibnu Abbas, sumbernya dari riwayat Ibnu Abbas wa jamaah dan yang lainnya, wa alaihi jumhur, dan inilah yang digunakan oleh mayoritas ulama. Maka saya katakan ittifaq ulama atas pendapat ini. Annal burad binuzulil Qur'an fitilkal ayat ats-tsalatsa nuzuluhu jamlatan wahidatan ila baitil izzah minas sama'id dunya ta'ziman li sya'nihi inda malaikat. Jadi yang dijelaskan tadi, ayat yang tadi ini yang kita baca, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, memaknai bahwa prosesi dari Lauhul Mahfuz turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah. Bagaimana? Secara langsung. Secara langsung. Ini dijelaskan. Annal murad binuzulil Quran. Bitilkal ayat ats-tsalath. Ya. Ayat yang tadi, yang saya cuplikan, jumlatan wahidatan. Jumlah secara keseluruhan ila Baitul Izzah minas sama. Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu pemaknaan oleh ulama adalah langitnya dunia. Gitu. Oke. Thumma, lanjut di sini. Thumma nazala ba'da dzalika munajjaman ala Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanah. Dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad tadi pertama adalah jumlatan wahidatan, maka ketika sampai kepada Nabi Muhammad disampaikan secara berangsur, munajjaman ala Rasulillah. Jadi dia berangsur turunnya kepada Nabi Muhammad fi 23 sana, di selama 23 tahun. Gitu. Nah, ini yang dijelaskan di mazhab pertama ya, atau pendapat ya. Mazhab ini bukan mazhab yang kita pahami mazhab fikih, enggak. Tapi ini di pendapat pertama yang mengatakan bahwa ayat yang tadi kita bacakan, surah Al-Baqarah, surah Al-Qadar, surah Ad-Dukhan, ini disimpulkan oleh mayoritas ulama. Maka saya katakan tadi ini pendapat yang memang menjadi pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, menyatakan bahwa Al-Quran munajjaman, ya, berangsur-angsur diberikan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan. Ini pendapat Al-Madzhab Al-Awwal dalam mabahis fi ulumil Quran. Yang kedua, nah ini dijelaskan. Saya cuplikan yang pertama tadi ya. Wa hadzal madhhab huwa alladhi ja'at bil akhbar as-sahihah an Ibnu Abbas fi iddati riwayat. Nah, ini pendapat ini yang didasarkan kepada riwayah. Ya. Yang riwayah sumbernya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak.
dari sekian banyak riwayat, maka ada beberapa riwayat yang dijelaskan oleh mabahis fi ulumul Quran oleh Manul Qattan. Pertama adalah ini, unzil al-Quran jumlatan wahidatan ila sama'i dunya lailatul qadar. Nah, disebutkan bahwa Al-Quran ya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan, jumlatan wahidatan ila sama'i dunya. Berarti dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kapan? Fi Lailatul Qadar, pada saat Lailatul Qadar. Thumma unzila ba'da dzalik fi 20 sanah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu selama, disebut di sini fi 20 sanah, 20-an tahun kalau kita bahasa kita. Maka disebut dalam bahasa Arab disebut 23 tahun, di situ jelaskan. Tsumma qara'a, maka beliau membacakan dua ayat. Ini pendapat pertama dari Ibnu Abbas. Riwayat pertama dari Ibnu Abbas. Riwayat kedua dari Ibnu Abbas mengatakan fusilal Quran minadzik fawudhi'a fi baitil azzah minas sama'i dunya. Faja'ala Jibril yang zilubi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya jelaskan di penjelasan ini, bahwa Al-Quran dipisahkan minadzikir. Zikir ini disebut juga Lauhul Mahfuz. Fawudhi'a fi baitil azzah. Lalu diletakkan di Baitul Izzah atau diturunkan di Baitul Izzah minas sama'i dunya. Faja'ala Jibril alaihi salam yang zilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat kedua dari Ibnu Abbas. Jadi ada 3 riwayat. Riwayat pertama tadi unzil al-Quran jumlatan wahidatan. Yang kedua dijelaskan fusil al-Quran minadzikir. Yang ketiga dari Ibnu Abbas juga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala unzil al-Quran jumlatan wahidan ila sama'i dunya wa kana bimawaqi'an nujum wa kana Allah yanzilu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithrin ba'd. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Abbas juga bahwa Al-Quran diturunkan. Jadi ini dalil yang memang kita dapatkan kesimpulan para ulama ya. Para ulama menyimpulkan atas pertama Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadar dengan nuzul Quran. Maka 3 ayat ini disimpulkan oleh para ulama bahwa Lauhul Mahfuz sebagai tempat di mana Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran menyampaikan kepada para sahabat. Nah, inilah prosesi yang kita bisa baca dari visualisasi ini, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kalau kita memahami, jadi mana nih yang kita yakini ya, kesemuanya memungkinkan kita yakini. 17 Ramadan menjadi visualisasi kita terhadap pemaknaan kecintaan kepada turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Dan 27 Ramadan diambil dari bagian dari witirnya atau ganjilnya yang disebut Nabi sebagai apa? Turunnya Lailatul Qadar. Kenapa? Nabi memprediksi dalam membaca Lailatul Qadar itu, yakni fil asril awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi bukan hanya fil asril awakhir. Nabi jelaskan fil witri, di setiap ganjil. Maka kalau kita identifikasi setiap yang ganjil, ya berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW
terkait Lailatul Qadar. Oleh karenanya, perbedaan tidak menjadi permasalahan kapan harapan kita sebagai penerima syafaat Al-Quran di hari akhir nanti itu menjadi motivasi kita untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Nah, itu dari pemaknaan nuzul Quran. Jadi kita tidak perlu mendiskusikan atau memperdebatkan nuzul Quran ini kapan sih? Gitu. Yang perlu kita ambil hikmah dari perbedaan pendapat misalnya adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, kecintaan kepada Al-Quran sendiri ya tidak lepas dari membacanya. Dalam prosesi yang kita bangun, pertama adalah mengenal Al-Quran. Dari mengenal kita membaca. Dari membaca kita memahami. Jadi ada struktur yang kita bisa ikuti dalam menghidupkan Al-Quran dalam diri kita. Yang pertama adalah mengenal. Pasti mengenal huruf, bagaimana bacaannya. Yang kedua membaca. Yang ketiga mengkaji. Mengkaji apa? Maknanya. Yang keempat sekalian, kenapa ketika dari Lauhul Mahfud itu secara jumlatan wahidan langsung turunnya Al-Quran itu ke Baitul Izzah, akan tetapi dalam proses penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad kok ini berangsur. Nah, apa sih hikmahnya? Setidak-tidaknya ada 3 ya, hikmah yang dijelaskan oleh para mufassir. Apa sih hikmahnya? Gitu. Yang pertama adalah memantapkan jiwa Nabi Muhammad. Kenapa memantapkan? Ya kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Kita sudah paham bagaimana Al-Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad. Begitu berat. Begitu berat. Bahkan Nabi menyatakan mendapatkan wahyu yang paling berat itu adalah ketika dihadirkan seperti gemerincing lonceng. Nah, ini memantapkan. Kenapa memantapkan? Kita masih ingat mungkin ketika dalam surah Al-Furqan ayat 23 dijelaskan bagaimana orang kafir, orang musyrikin itu bertanya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Maka di sini bisa memantapkan jiwa Nabi Muhammad. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu apaan?
linusabbita fuadak, linusabbita bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Untuk mengokohkan, memperkuat hatimu, kata Allah. Kemantapan ini bagaimana? Menerimanya sebagai apa? Hikmah ilahi. Ditekan dari berbagai cara. Tapi Nabi bersabar setelah itu. Maka Allah berikan ayat tersebut secara berangsur apa? Linusabbit bihi fuadak. Untuk apa? Untuk menetapkan jiwa Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Kenapa? Memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa memuliakan? Disebutkan. Kenapa? Kalau dalam fase memuliakan, Allah mengatakan dalam salah satu surat, kaulan tsaqila. Nah, ini kaulan tsaqila. Ini dijelaskan bahwa Allah mengutus Jibril atau memberikan langsung ayat kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Ini apa? Dilakukan secara lembut. Kenapa? Menunjukkan sifat lemah lembutnya Allah kepada beliau. Karena beratnya tadi. Kita mungkin bisa membaca dalam surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, Allah sendiri menyatakan, menggambarkan bagaimana Al-Qur'an kalau diturunkan sekaligus. Maka kita kembali kepada visualisasi Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan Al-Quran secara langsung ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Maka wajar. Inilah memuliakan Nabi Muhammad, sifat Allah yang maha rahim dan maha latif, lembut. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga. Kenapa? Karena ya beratnya ayat Al-Quran atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan divisualisasikan oleh Allah dengan apa? Kalau Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidatan itu di salah satu gunung, maka akan hancur. Ini luar biasa. Berarti begitu beratnya. Begitu beratnya penerimaan wahyu. Dari kita bisa paham ada dimensi lain. Dimensi lain. Dimensi Allah, dimensi Jibril, lalu dimensi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang berinteraksi kepada sahabat. Maka apa yang dijelaskan tadi dalam surah Al-Hasyr 21 misalnya disebutkan bahwa bisa jadi tunduk terpecah belah tuh gunung ketika apaan? Ketika Allah turunkan lau anzalna hadzal Qur'an
ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil. Nah, inilah yang termasuk hikmah kenapa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah fungsi dan kebutuhan terhadap penetapan hukum. Ini luar biasa. Ketika Allah memberikan hukum, lalu dijabarkan oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi sebagai ketetapan. Di mana fase awal misalnya Nabi di Mekah, maka yang diikat oleh Nabi adalah ketauhidan. Termasuk ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah, itu berangsur-angsur sebagai apa? Sebagai komunitas yang membangun sebagai bangsa. Maka Al-Quran diturunkan, ini diberikan kepada Nabi secara berangsur. Hikmahnya apa? Bahwa penetapan hukum itu ada proses. Proses apa? Contoh, ketika pelarangan khamar. Kita bisa baca di surah An-Nahl 67 misalnya. Saya buka dulu. Nah, ini di surah An-Nahl 67 misalnya. Dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhilil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dijelaskan, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya dengan itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Tidak ada penjelasan larangan, hanya menjelaskan bahwa apaan? Dari kurma yang engkau buat itu bisa menimbulkan kemabukan atau menghasilkan mabuk dari perasaan kurma dan anggur. Jadi sudah diidentifikasi tuh, bahwa dari kurma, ketika kita memeras anggur dan kurma difermentasikan, itu akan menimbulkan mabuk. Yang kedua, baru disandingkan surah Al-Baqarah. Ketika bertanya, yas'alunaka 'anil khamar wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'un lidnas wa ithmuha akbaru bin naf'ihima. Mereka bertanya kepada khamar, segala minuman yang memabukkan. Jadi kalau ayat pertama menjelaskan tentang sumber minuman yang akan berakibat terhadap mabuk, maka yang kedua ayat ini terkait pertanyaan kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'ul linnas wa ithmuha akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi, maisir. Qul, katakanlah, fihima ithmun kabirun. Pada keduanya, yaitu khamar dan judi, terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dijelaskan. Maka ada yang mengatakan, kenapa disebut di situ ada manfaat? Bisa jadi. Bagi manusia itu dikatakan, oh manfaat. Tapi
Kata Allah, itsmuhuma, dosa dari kedua itu lebih besar dari manfaatnya. Kenapa saya katakan tadi? Bisa jadi bagi satu orang itu, oh ini manfaatnya besar, betul. Tapi kata Allah, walaupun ada manfaatnya bagi sebagian orang, akan tetapi dikatakan itsmuhuma, dosa dari khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaat. Maka tahapan yang ketiga. Jadi kalau tahapan pertama itu pemberitahuan asal muasal khamar, dari mana sumbernya. Yang kedua, penjelasan tentang apa? Hasil dari judi dan khamar. Hasilnya apa? Dosa besar. Yang ketiga, baru khamar dilarang tuh yang secara bertahap. Apa yang ini? Maka terlihat dari surah An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ini yang jelaskan. Surah An-Nisa ini terkait ketika apa? Ketika ada salah satu sahabat yang menjadi imam sholat. Lalu apaan? Dia sholat membaca surah Al-Kafirun terbolak-balik. Maka Allah melarang, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah engkau salat atau mendirikan salat ketika engkau mabuk. Ini tahap ketiga nih. Karena tahap ketiga adalah kasus di mana para sahabat sedang mabuk. Kenapa kok sahabat bisa mabuk? Awalnya kan tidak ada pengharaman tentang khamar. Maka Al-Quran turun dibawa oleh Nabi Muhammad yang dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi tentang hukum-hukum syariah. Di antara hukum syariah adalah larangan khamar. Karena khamar ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk dilakukan oleh para sahabat ketika itu, maka Allah menurunkan larangan itu tadrijian, berangsur dari sumber khamar. Yang kedua tentang perbandingan antara dosa dan manfaat. Yang ketiga, larangan minum khamar ketika mau sholat. Yang keempat, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara total yang khamar dengan mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Lalu apa? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. La'allakum tuflihun di situ. Jelas sekali bahwa ketika Allah menjelaskan satu hukum yang diterapkan dalam syariat Islam, itu pasti berekat tuflih. Berefek kepada apa? Tuflihunnya umat manusia. Kebahagiaan. Kita pahami bagaimana efek dari khamar. Bagaimana efek dari berjudi. Semuanya, baik khamar dan judi, dalam kaitan ini dikatakan min amalis syaitan. Kenapa? Karena iming-iming yang ada.
maka yang dimatikan adalah akal pikiran. Maka dijelaskan di ayat di kata ketiga di firman terakhirnya la'allakum tuflihun disebutkan. Agar apa? Kamu ya beruntung. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur. 3 poin inilah yang direkam oleh para ulama. Pertama adalah memantapkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memuliakan Nabi Muhammad SAW dan kemahalembutan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terkait dengan penetapan hukum syariah yang dilakukan oleh Allah, yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat agama yang dilakukan secara berangsur-angsur. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin saya ulang ya, review terhadap beberapa pertanyaan terkait nuzulul Quran disandingkan dengan asbabun nuzul. Nah, ketika disandingkan dengan asbabun nuzul, ini tidak terlepas dari 3 hal. 3 hal apa? 3 hal ini adalah kondisi di mana Al-Quran itu turun, ayat itu turun, atau surat itu turun. Maka ada 3 pendapat. Yang pertama adalah dirujukan, disandingkan kepada prosesi Nabi apakah sebelum hijrah atau setelah hijrah. Maka identifikasi yang disandingkan dengan momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka akan menyebutkan qabla hijrah disebut Makkiyah, wa ba'dal hijrah disebut Madaniyah. Yang kedua, identifikasi asbabun nuzul itu disandingkan dengan apa? Dengan lokusnya, dengan lokus tempat turunnya Al-Quran. Apakah dia geografisnya masuk ke area Makkah yang disebut Makkiyah dengan wilayah sekitarnya? Apakah lokus geografisnya berada di Madinah, maka lokus yang disebut dengan area Madaniyah. Yang ketiga, diidentifikasi kepada apa? Kepada khitabnya, objek yang menjadi pembicaraan di ayatnya. Ketika sandingan khitab, objek pembicaranya adalah manusia secara umum, ya ayyuhan nas, maka identifikasinya adalah Makkiyah. Itu istilah ulama dengan beberapa macam. Tapi ketika berbicara ya ayyuhalladzina amanu, maka resapannya adalah ke Madaniyah. Nah, inilah hubungannya ketika kita sandingkan nuzulul Quran dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul terkait historis turunnya ayat. Ya, ayat Al-Quran atau surat. Sedangkan nuzul Al-Quran ini terkait pemahaman tidak ayat yang tadi dalam Al-Quran disebutkan. Pertama surah Al-Baqarah 185, yang kedua Al-Qadar ayat 1, yang ketiga surah Ad-Dukhan ayat 3, yang disimpulkan oleh ulama nuzul Quran. Al-Quran turun secara sekaligus. Itu di bulan Ramadan. Ya. Dari Bait Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua, bahwa terjadinya turunnya Al-Quran, nuzul Quran, tadrijian berangsur-angsur, munajjaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama mengatakan selama 23 tahun lamanya pada masa kenabian. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan untuk mereview nuzul Quran, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan terakhir ya sebelum Idul Fitri, dan insya Allah kita akan ketemu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita
Ini insya Allah kita akan bertemu setelah Idul Fitri yang tidak lama lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk mendalami. Saya buka beberapa pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Maria Upah, silakan. Kalau melihat dari visualisasi turunnya Al-Quran itu dan juga dari kitab yang tadi ditayangkan, ketika Al-Quran turun langsung dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, dengan Al-Quran turun kepada Rasulullah pada 17 Ramadan, sedangkan yang ke Baitul Izzah itu kan pada saat Lailatul Qadar. Iya. Itu berarti waktunya itu berbeda ya Ustaz, tahunnya itu berbeda. Kita yang kita pahami itu kan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Sedangkan turunnya Al-Quran dan itu saja yang satunya lagi. Jika Al-Quran itu diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad itu ke dunia itu bisa menghancurkan gunung hingga terpecah belah. Berarti Al-Quran yang asli Al-Quran di Indonesia dan negara-negara ASEAN ya, itu rata-rata memperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan. Sedangkan sesi ini yang terpenting adalah bagaimana sih kita memahami bahwa turunnya Al-Quran sebagai media mendekatkan kita kepada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan. Langsung 30 juz yang kita pahami saat ini. Langsung, berarti satu momen. Nah, identifikasi satu momen itu, satu waktu itulah yang menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di 17 Ramadan, ada yang mengatakan di 27 Ramadan. Akan tetapi, di sini jelaskan, penjelasan pertama, Al-Quran secara utuh keseluruhan ke langit dunia pada salat Lailatul Qadar. Selanjutnya Allah turunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau kita tarik, Lauhul Mahfuz diturunkan Allah ya fi Lailatul Qadar, maka kita identifikasi riwayat baik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan di situ. Kapan? Pertama, ritual Nabi min asril awakhir syadda, awalnya yajtahid. Dia bersungguh-sungguh tuh Nabi. Menjelang 10 hari terakhir Ramadan itu nambah bersungguh-sungguh kegiatan amaliyah Ramadannya. Lalu
membangunkan keluarganya. Apa yang ingin dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan ya'takifu fil Nabi 10 terakhir Ramadan. Kapan? Di tanggal-tanggal ganjil. Maka kalau kita sandingkan turunnya Lauhul Mahfud, ya, Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, satu Quran, identifikasinya Lailatul Qadar, maka satu momen. Kapan satu momen? Fi Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar inilah yang hal gaib. Kapan terjadinya? Apakah 21, 23, 25, 27, atau 29? Itu berdasarkan riwayah. Baik itu dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Yang kedua, bagaimana Baitul Izzah ke Nabi Muhammad? Itu berangsur. Maka sangat jelas Bu Maria dan Bapak Ibu sekalian. Perbedaan momen. Kalau Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, satu momen langsung. Kenapa langsung? Langsung. Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu langsung. Dari Baitul Izzah dicicil ke Nabi Muhammad. Selama masa kenabian. Berapa lama? 23 tahun. Kalau kita visualisasikan, saya ngambil visualisasi ini deh. Visualisasi dari Republika ya. Nah, deh. Ada yang mengatakan apa? 18 tahun. Ada 20 tahun. Ada 18 tahun ini dengan rincian 8 tahun di Mekah, 10 tahun setelah hijrah. Menurut di tulisan Republika ini lemah. Lalu 20 tahun, pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Asy-Sya'bi, Al-Kalabi, dan Ibnu Jizzi. Ada yang mengatakan 23 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama. Dengan rincian 13 tahun selama dakwah di Makkah, 10 tahun di Madinah. 25 tahun, pendapat ini merujuk pada riwayat usia Nabi Muhammad SAW 65 tahun. Nah, kalau merujuk dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, pasti berbeda momen dengan Lauhul Mahfud Baitul Izzah. Oleh karenanya, kapan? 23 tahun, mayoritas ulama. Kalau 23 tahun, berarti kalau kita sandingkan dengan bulan Ramadan, berarti 23 Ramadan. Maksudnya 23 kali Ramadan. Artinya terulang-terulang. Kenapa? Karena ayat itu selama 23 tahun turun dari Allah lewat dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Maka kalau tadi ditanyakan, berarti beda momen. Pasti beda momen. Oleh karenanya, yang saya jelaskan tadi, betul terjadi perbedaan. Bahkan ada sekelompok misalnya membid'ahkan. Bagi saya, tidak usahlah saling membid'ahkan. Bagi saya, dalam perspektif nuzul Quran, adalah bagaimana sih menghadirkan kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri yang terpenting. Oleh karenanya, tidak usahlah kita untuk mendebatkan tentang perbedaan, akan tetapi yang perlu kita kaji secara mendalam adalah bagaimana memposisikan Al-Quran bisa hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, ayat Al-Quran tadi ya, yang dijelaskan. Itu kalau Al-Quran turun secara keseluruhan, langsung misalnya, itu bisa menghancurkan gunung misalnya. Dalam surah Al-Hasyr. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr 21 Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti dikatakan apakah Al-Qur'an mempunyai hal gaib. Jangankan tentang turunnya. Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan, Allah sendiri syifa'un. Al-Qur'an itu punya daya mistik. Betul. Sebagai apa? Sebagai penyembuh. Disebut syifa. Sebagai hudan, petunjuk. Itu kan mistik dalam tanda kutip ya.
Kenapa seseorang ketika sakit misalnya dibaca Al-Quran dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sembuh. Itulah keistimewaan Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran dalam surah Al-Hasyr tadi disebutkan oleh Allah bisa bisa menghancurkan gunung, itu saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah. Karena dimensinya lain, Bapak Ibu sekalian. Contoh visualisasi yang digambarkan kemarin misalnya yang kapal selam yang hancur. Itu kan divisualisasikan. Saya lihat di TV divisualisasikan sampai titik terendah di mana kekuatan gelombang itu paling dahsyat, itu kalau tidak kuat maka hancur. Termasuk ketika keberadaan kita misalnya di angkasa. Gitu. Ya seperti balon lah, misalnya kita tiup, ada kadar tertentu misalnya. Atau ada elastis tertentu yang dia bisa menahan udara. Tapi ketika kita tiup terus, maka dia akan hancur. Nah, itu yang digambarkan bagaimana Al-Quran itu kalau diturunkan sekaligus, maha dahsyatnya itu kekuatan Al-Quran, karena dimensi dari dimensi Allah kepada Nabi Muhammad. Dan itu dirasakan sendiri oleh Nabi Muhammad. Begitu tidak kuatnya ketika menerima wahyu. Yang paling dahsyat beratnya itu ketika dalam riwayat disebutkan ketika menerima wahyu seperti menerima gemerincing lonceng di telinga. Ya sekarang kita coba aja. Misalnya kuping misalnya didengarkan ke bedug lah istilahnya. Lalu bedugnya kita pukul misalnya, itu dengungkan luar biasa dan itu sakit sekali. Nah itu mungkin penjelasannya Bu Maria Ulfa. Artinya kalau dihubungkan dengan mistis, bukan hanya mistis, karena dimensinya berbeda ya. Dimensi ilahi langsung kepada Nabi Muhammad. Maka visualisasi ini dari Lauhul Mahfuz turun dulu ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, karena Allah Maha Tahu, Maha Memahami, maka diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Bu Tapi Maria. bukan berarti kan turunnya ayat Al-Quran itu hanya setiap Ramadan aja kan? Oh baik. Jadi betul ketika turunnya Al-Quran ini kan selama 23 tahun Bapak. Artinya apa? Tadi yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika nuzul Quran. Nah, saya kembalikan ke pendapat ini. Nah, ini. Jadi Al-Quran, kalau Al-Quran disebut nuzul Quran berarti kan satu Quran full gitu. Nah, termasuk yang disebutkan apakah ayat itu diberikan kepada Nabi Muhammad setiap Ramadan saja, berarti 23 tahun tuh 23 Ramadan. Enggak. Setiap saat itu turun. Cuma kan kalau itu turunnya ayat, Pak. Nah, yang disebut yang jadi diskusi ini turunnya Al-Qur'an, berarti sudah jadi Al-Qur'annya nih. Gitu. Nah, ketika sudah jadi Al-Qur'annya, kapan tuh Al-Qur'an turun gitu. Nah, 23 tahun itu adalah selama Nabi dalam masa kenabian. Artinya bisa jadi ayat tersebut bukan bulan Ramadan misalnya, Bu. Nah, ini yang jadi diskusi kita ini, bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu kapan sih gitu. Secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan. Gitu. Karena melihat dari 3 ayat ini ya. Pertama disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti apa? Quran turun pada bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan Allah di Lailatul Qadar. Yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Al-Quran diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Khairu min alfi syahr tadi. Nah, berarti unzila fil Quran.
berarti berbicara Quran secara keseluruhan. Nah, ketika berbicara Quran secara keseluruhan, maka pendapat itu menjadi terbagi di para ulama. Ada yang mengatakan ya bahwasannya terjadi pada apa? Malam Lailatul Qadar. Kapan? Ya di hari ganjil, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Oke. Nah, ada yang mengatakan juga, oh, dia terjadi apaan? Di 17 misalnya. Nah, ketika 17 itu yang di kita nih gitu. 17 Ramadan disebut nuzul Quran. Dalam beberapa redaksi ya di hari-hari ganjil di 10 hari Ramadan. Itu ketika berbicara nuzul Quran secara keseluruhan. Misalnya Quran ini seluruhnya gitu. Nah, kalau ayat-ayat Quran itu ya turun selama 23. Gitu Pak Tirjani. Maka Nabi selalu mereview Al-Quran kapan? Ketika Ramadan ke Jibril. Dalam riwayat itu Nabi nyetorin nih hafalannya. Itu hafalan Al-Qurannya setiap Ramadan. Mungkin itu Pak. Sedangkan Jadi Lailatul Qadarnya Ustaz, Lailatul ya. Qadarnya itu sendiri apakah ada setiap Ramadan atau hanya pada saat turun Quran aja? Baik. Lailatul Qadar itu maka identik dengan turunnya Al-Quran. Ya. Dia satu waktu. Satu waktu itulah yang kapannya Nabi hanya mengidentifikasi di hari ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Apakah akan terulang? Maksudnya gitu kan? Pertanyaan, terulang itu karena kita melaksanakan Ramadan, karena Allah kasih panjang umur kita, ya bertemu dengan Ramadan kembali. Nah, yang ada itu ada Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu sekali dalam Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kan Al-Qurannya sudah Nabi sampaikan ke sahabat dan kita nerima. Artinya apa? Prosesi turun dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah sudah selesai. Nah, yang dijelaskan Al-Quran adalah posisi ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr. Janji Allah dalam surah Al-Qadar bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau Allah katakan 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulan, berarti ada sesuatu yang spesial. Nah, sesuatu yang spesial itu yang dijanjikan oleh Allah akan terulang setiap Ramadan. Bagaimana kita mendapatkannya? Nabi hanya mengarahkan kita, satu, tingkatkan ibadah 10 hari terakhir Ramadan. Dengan riwayat yajtahidun Nabi SAW. Yang kedua, syadda mi'zarahu. Dia mengencangkan tali sarungnya untuk beribadah. Artinya menguatkan ibadahnya. Yang ketiga, ahya lailahu. Menghidupkan malamnya. Yang ketiga, aiqadha ahlahu. Nabi nggak individualistik tuh. Ajak keluarganya untuk menghidupkan malam Ramadan. Dan ya'takifu Nabi. Dia beriktikaf ketika 10 terakhir Ramadan. Nah, identifikasi itulah yang diberikan oleh Nabi. Artinya, nuzul Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekali setelah sudah selesai. Karena Al-Quran sudah diterima. Yang berulang adalah keberkahan kita di bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar yang betul-betul gaib, kita tidak tahu kapannya, hanya Nabi mengatakan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan di hari-hari ganjil. Nah, bagaimana seseorang yang dapat Lailatul Qadar, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, itu hanya bisa disimpulkan dari pendapat-pendapat ulama. Secara keseluruhan ya gaib. Yang pasti kalau saya
mengidentifikasi dari seseorang bagaimana puasanya diterima, ya sandingkan dengan ayat untuk apa puasa, la'allakum tattaqun. Apa? Minal muttaqin. Zadat takwa kita. Maka ada perubahan esensial tuh ketika habis Ramadan. 1 bulan bisa mewarnai 11 bulan kemudian. Mungkin itu Pak Tirjani. Oke, terima kasih Pak banyak Ustadz, Ustaz. Baik, Pak Ustadz sama-sama. nanya Pak Ustadz. Ya, Pak Pak Ustadz boleh Nopian. satu lagi Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Nopian, silakan. Nah, kita setelah dapat info dari Pak Ustadz tentang turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu satu Ya. kali sekaligus. Nah, kita kembali ke definisi Al-Quran. Ya. Kenapa di definisi Al-Quran itu hanya disebutkan turunnya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, yang dari Lauhul Mahfuz ke ini kenapa tidak termasuk di definisi Al-Quran? Baik. Kan logikanya kan gitu. Ini saya bertanya karena kita ini kan lagi mempelajari ulumul Quran. Betul. Bukan cari-cari. Betul. Kita pengen tahu aja. Yang Betul. satu itu. Terus yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu perlu malaikat Jibril enggak? Kalau Baik. definisi kemarin kan Al-Quran yang turun pada Nabi melalui malaikat Jibril dan bacanya termasuk ibadah kan gitu. Ya. Jadi definisi kemarin itu ada malaikatnya, ada berangsur-angsur, bacanya ibadah. Nah, Baik. pertanyaan saya gitu Pak Ustadz, kenapa yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini nggak termasuk dalam definisi? Satu, Baik. yang kedua, apakah malaikat Jibril juga membantu dari Lauhul Mahfuz ke ini? Makasih Pak Ustadz. Baik, baik. Terima kasih Pak Nopian. Definisi Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Muhammad. Oke. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa definisi Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tidak termasuk definisi Al-Kalam? Sekarang pertanyaannya kita balik. Al-Quran siapa yang mendapatkan? Manusia. Enggak, maksudnya dari Allah siapa yang mendapatkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad. Maka tidak terlepas ketika definisi, kok enggak ada sih pendefinisi Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, definisinya sama Pak, yaitu Al-Quran. Akan tetapi lam yunazzal, belum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, kita juga tidak bisa memposisikan sebatas apa Lauhul Mahfuz itu bagaimana sih keadaannya. Baitul Izzah cuma dikatakan apa? Sama dunia, langitnya dunia. Maka kalau langitnya dunia itu kita tatap yang di atas. Pun demikian punya tahapan-tahapan. Gitu. Oleh karenanya Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah belum sampai ke Nabi Muhammad tuh. Belum sampai, tapi tetap itu kalamullah. Kalamullah. Nah, kapan menjadi kalamullah al-munazzal ala Muhammadin? Ketika Baitul Izzah berangsur-angsur disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita buang nih, misalnya Baitul Izzah kita buang, Lauhul Mahfuz langsung ke Nabi Muhammad, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung aja bisa berantakan. Saking dimensinya. Kita berbicara dimensinya. Dimensi Allah misalnya tanpa ruang dan tanpa tempat yang kita tidak bisa menganalogikan lah dengan ini. Saya cuma tadi menganalogikan posisi misalnya kan kapal selam menurut informasi yang saya dengar dan lihat di TV itu berada di kedalaman yang memang istilahnya suasananya lebih dahsyat sehingga bisa hancur. Kita mungkin suka baca juga ketika ke angkasa. Itu ke angkasa ketika hawanya itu beda maka kita pun akan hancur. Nah, sama. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran? Al-Quran itu kita lihat apa? Dimensi Allahnya. Dimensi Allah yang nggak mungkin langsung misalnya akan diberikan langsung. Kenapa? Allah sendiri jelaskan. Itu gunung akan hancur. Nah, itu yang membedakan kenapa
Tetap Ya. disebut kalamullah, Oke. tapi al-munazzal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Mas. Artinya kenapa kok dari Baitul Izzah? Ya saking dimensinya ini yang memang berat. Kan Nabi sendiri katakan, yang terberat ketika menerima wahyu Allah adalah seperti mendengar gerincing lonceng di telinga. Kan berarti kuping yang ini begitu dahsyatnya. Nah, saya suka menganalogkan ke kawan-kawan mahasiswa untuk merasakan bagaimana bindengnya kuping kita. Coba deh kita sekali-kali masuk ke beduk, misalnya kuping saja, terus ada yang mukul beduknya misalnya. Nah, itu kan luar biasa tuh. Sakit di kuping itu cukup sakit. Itu mungkin, Pak. Yang kedua tadi apa, Pak? Malaikat peran Malaikat. Oke. Oke, ada dua pendapat di sini. Yang satu yang paling rajih, yang paling dipegang oleh jumhur ulama, Allah sendiri langsung menaruhkan ke Baitul Izzah. Artinya tanpa malaikat yang mengambil ke Baitul Izzah. Itu yang saya baca di beberapa referensi, bahwasanya Allah langsung turunkan ke Baitul Izzah. Itu, Pak. Ya, makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Noviar. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Iya, Ustadz. Sudah jam 4, Ustadz. Oh, jam 4. Bu Maria lupa kayak. Iya, Ustadz. Berarti turunnya Al-Qur'an ke Baitul Izzah itu ibarat bahasa pasarnya Allah menurunkan sebuah produk itu berupa Al-Qur'an dan benar itu mendapatkan kitab pahala Lailatul Qadar yang sesuai ajakan Rasulullah itu ibaratnya itu gebiar diskon diskon pahala ya Ustaz ya untuk yang diulang di setiap turunnya Al-Qur'an di setiap peluncuran produk itu gitu ya Ustaz. Yang pasti kalau dianalogikan ke produk, misalnya satu produk pabrikan misalnya kan, pabrikan ke distributor, gitu ya, pabrikan turun ke distributor lu menyalurkan ke agen-agen. Kalau dianalogikan demikian ya bisa seperti itu. Artinya yang pasti Allah turunkan Al-Qur'an satu masa. Nah, ada yang mengatakan ya Lailatul Qadar. Nah, yang kita laksanakan Lailatul Qadar yang diidentifikasi dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Satu, bahwa syahrul Ramadan secara keseluruhan mempunyai kemuliaan, kata Allah. Yang kedua, ada Lailatul Qadar yang kita bisa ambil. Nah, apakah itu diskon ataupun apa, yang pasti yang kita bisa pahami, satu momen di mana ada kemuliaan Allah diberikan di situ. Nah, kemuliaan itu kita tidak memahami. Apakah ijabah atas doa kita? Ataukah kemuliaan yang lain yang kita dapatkan di malam itu hanya Allah yang tahu. Yang pasti Allah sudah janjikan khairum min alfi syahr. Satu malam yang dimana malam itu melebihi 1000 bulan ya. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Nah, bentuknya wallahu alam Bu Maria Upa, yang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan apa janji Allah dalam Lailatul Qadar. Yang pasti Lailatul Qadar itu tidak satu. Artinya misalnya ada 26 peserta di kelas ini. Kalau Pak UU Kurnia sudah dapat, berarti yang lain nggak dapat. Bukan begitu. Bisa jadi semuanya dapat, gitu kan? Artinya itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji Allah di Lailatul Qadar tersebut. Mungkin itu Bu Maripa. Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Ustadz, udah jam 4, sholat asar.